Nah, kedua bukunya lah buku yang berbeda, ya kan? Nah, di buku sejarah Indonesia tentu Pangeran Diponegoro ditulis sebagai pemberani, pahlawan, heroik, apalagi pejuang, bertempur melawan penjajah Belanda, yang baik-baik lah pokoknya gitu kan. Nah, di versi Belanda tentu berbeda. Dikatakan Pangeran Diponegoro ini teroris, apalagi perampok, pembunuh, apalagi pengkhianat dan segala macamnya. Karena Belanda punya kepentingan untuk menjatuhkan Pangeran Diponegoro. Nah, jadi para ustadz itu menyampaikan tentang buku sejarah ya. Ini loh, kita punya 2 buku sejarah tentang Pangeran Diponegoro, yaitu yang kita punya dan Belanda punya. Nah, di buku sejarah kita dikatakan ya bahwa Pangeran Diponegoro difitnah, dicaci maki oleh Belanda. Katanya Pangeran Diponegoro ini teroris. Di buku ini ya, di buku sejarah Indonesia ini dikatakan Belanda memfitnah Pangeran Diponegoro dengan mengatakan dia teroris, pengkhianat, pembunuh dan sebagainya. Nah, kita harus cari ini referensinya benar di mana referensi yang disampaikan buku sejarah Indonesia nih. Rupanya kita cek buku sejarah Belanda, benar rupanya di situ tulis seperti itu. Berarti benar disampaikan oleh buku sejarah ini. Nah, jadi ketika para ustadz yang membahas buku Belanda itu masih relevan untuk menguatkan buku ini, paham ya? Nah, Muhammad Kece beda. Muhammad Kece, buku sejarah Indonesia tadi ya, dia tidak pakai referensi dari buku Belanda tadi, tapi memang pakai referensi dia pribadi. Dia mainkan itu, guys. Jadi di situ di buku sejarah Indonesia mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro adalah hero, pemberani, pejuang, tangguh, kuat. Apa kata Muhammad Kece? Yang kuat itu bukan Pangeran Diponegoro, tapi emaknya. Ngerti nggak maksud saya? Ya, nggak ada hubungan. Jadi kalau kita kan referensi, ketika buku sejarahnya mengatakan Pangeran Diponegoro itu teroris oleh Belanda, mana buktinya? Mana nih bukti? Ini jangan buku sejarahnya ngarang nih, mengatakan Pangeran Diponegoro difitnah Belanda teroris. Ternyata kita cek buku Belandanya ada rupanya di situ tulis Pangeran Diponegoro teroris gitu. Paham ya? Sama kayak Quran tadi. Ketika Quran mengatakan bahwa kitab sebelumnya sudah diubah tangan manusia, kita cek kitabnya, ternyata benar diubah. Buktinya apa? Ada yang sama dengan Quran, ada yang tidak. Paham ya? Yang sama dengan Quran itu sama juga yang Yesus ajarkan. Tentang hukum cerai, hukum kisos, tentang babi, halal haram, babi haram gitu kan. Sunat fisik. Ada yang sama. Nah, itu berarti belum diubah. Sama kayak Pangeran Diponegoro. Kalau ada yang sama di buku Belanda misalnya masih dikatakan Pangeran Diponegoro itu lahir tahun 18 berapa gitu. Sama, berarti itu belum diubah. Tapi kalau dikatakan ini adalah pemberani sini penakut, berarti ini yang diubah karena bertolak belakang. Sama ketika Al-Quran mengatakan Yesus Nabi, dikatakan dari kitab itu oleh Paulus dan kawan-kawan Yesus Tuhan, ini berbeda. Nah, berarti inilah perubahannya. Nah, tapi Yesus katakan dia cuma nabi. Nah, berarti ini sama. Berarti inilah persamaannya. Itu logikanya, guys. Jadi yang dilakukan Ustaz adalah referensi. Jadi ketika sama kayak guru bahas buku sejarah tadi, mengambil referensi dari buku Belanda. Itu sah, guys. Tapi Muhammad Kece lakukan tidak. Buku sejarah Indonesia dibobo sama dia. Dikatakan Pangeran Diponegoro ini yang adalah pengecut, yang berani itulah emaknya. Pangeran Diponegoro ini bukan hanya pengkhianat, tapi bangsat. Nah, paham nggak maksud saya? Bedanya Muhammad Kece dengan para ustaz kita itu, guys. Nah, itu yang Luis nggak paham. Ngerti ya? Jadi bedanya lagi ya para ustaz kita dengan para pendeta atau Luis ini. Ustaz kita kan bahas tentang buku sejarah Indonesia, Pangeran Diponegoro versi Indonesia. Luis bahas Pangeran Diponegoro versi Belanda. Ya karena jadi sama-sama sah. Cuman tambahnya ustaz kita karena ada referensi di sini ditulis kalau Pangeran Diponegoro difitnah Belanda, maka kita ambil referensi tadi buku Belanda tadi. Paham ya? Tapi tentang Nabi Muhammad kan tidak ada di Alkitab. Ya, padahal ada loh sebenarnya. Tapi mereka anggap nggak ada. Oke lah kita suji, mereka bilang nggak ada gitu. Nah, jadi ketika misalnya gini di buku sejarah kita bahas tentang Sultan Hasanuddin misalnya, tapi di apa mereka nggak ada. Atau si Pitung ya, atau GE, ya kan? Ini pahlawan lainnya dari Betawi. Di buku sejarah Belanda nggak ada. Nah,
Bagaimana bisa mereka membahas tentang Pitung dan Ji? Di buku sejarah mereka nggak ada. Tapi kita pas Pengenepenggoro itu wajar, karena buku sejarah mereka ada, buku sejarah Belanda gitu. Jadi paham ya? Jadi kenapa kita bisa bahas Yesus, bahas Allah? Kan dia kitab dibahas juga tentang Yesus dan Allah, guys. Itu logikanya. Sama-sama bahasa yang sama. Dan kita pun memang mengatakan kalau kitab sebelumnya sudah dibahas tentang manusia. Tapi ada nggak Alkitab mengatakan Alkitab ini diubah oleh tangan manusia nanti, yaitu berupa ya apalah itu, nggak usah sebut namanya Quran gitu. Tapi kan tidak ada gitu. Jadi sekali lagi ya, Anda harus paham analogi-analogi ini yang saya sampaikan ini. Jadi bedanya itu antara Muhammad Kece dengan ustaz kita atau para pendeta, guys. Alkitab kami, ya nggak ada hak juga, tapi boleh ya. Intinya diizinkan gitu kalau kita nggak diizinkan. Nah, orang ini diizinkan untuk bahas Al-Quran, tapi ya karena gini ya, mereka bahas Alkitabnya mereka ngaco gitu, apalagi bahas Quran. Apa yang tidak tertulis di Alkitab mereka katakan. Yesus tidak pernah mengaku akulah Tuhan dan sembah aku, mereka katakan. Nah, tentu kalau kita bawa Quran ya, apa yang tidak pernah Quran katakan mereka katakan. Contohnya tadi itu, contohnya ya, itu bukan firman Allah tapi firman Muhammad. Tidak ada satupun dalil di Quran yang mengatakan itu firman Nabi Muhammad, nggak ada. Semua dalil mengatakan itu firman Allah semuanya yang disampaikan Muhammad gitu. Nah, itu yang dilakukan Muhammad Kece gitu. Nah, itu potensi dilakukan kalau orang-orang kayak Louis ini ngomong tentang Al-Quran. Bahaya, guys. Karena orang-orang kayak Louis ini ya biasa mengatakan apa yang tidak tertulis ya. Kayak contoh, yang tertulis adalah Lord, artinya kan Tuhan. Dan beberapa video pernah Louis buat itu dia katakan Lord of Liar. Kalau Goldian kan dikatakan ada King of Liar. Berarti kalau Ustaz Welan itu adalah Lord of Liar, bos tukang tipu gitu. Nah, dia mengakui kalau Lord itu adalah sebutan untuk manusia, Ustaz Welan gitu. Tapi kenapa tiba Yesus Lord diganti Tuhan? Paham nggak bedanya? Jadi mereka suka mengada-ngada, guys. Tekstualnya katakan Lord, ya, tapi kalau untuk Yesus diganti di Tuhan. Kalau untuk ini untuk Tuhan bos gitu. Jadi kita nampak lah bagaimana cara berpikir mereka ini adalah udah terpengaruh dogma gitu, nggak bisa fair. Soalnya kalau Yusuf ini dikatakan Louis Lord of Liar, berarti Yesus juga Lord juga manusia juga gitu, bos juga berarti Tuhan bukan Tuhan. Makanya mereka ada perubahan dalam terjemahan. Alkitab lama tuh akulah guru dan Tuhan diubah jadi akulah guru dan Tuhan. Padahal secara bahasa kan itu Lord itu ya Tuhan pertama. Kecuali kalau God udah kata kunci itu, guys, lagi diubah. Kalau God pasti Tuhan. Ini Lord, guys, Tuhan. Dan kedua, padanan kata guru ya Tuhan, Tuhan guru, Tuhan tanah, Tuhan takur. Kalau Tuhan nggak ada padanannya, Tuhan ya Tuhan. Anda nggak bisa padankan dengan guru, dengan apalagi dengan nggak bisa. Tuhan ya satu, Tuhan gitu, guys. Dia nggak bisa disamakan, disupakan dengan apapun itu, dianalogikan apapun itu. Tuhan itu guys. Tapi makanya aneh kalau guru dan Tuhan. Tapi tepat kalau guru dan Tuhan. Karena bahasa Inggrisnya memang Lord, guys. Gitu loh, logika pikirnya. Selain itu kalau saya lihat ya, katanya polisi Guide Kominfo untuk mengusut MKC. Di Guide Kominfo dan kemudian dicari tahu, wah MKC ini tinggal di mana, lari katanya kemana begitu. Saya nggak pernah dengar menggait ini ketika berbicara mengenai Ustadz Abdul Somad yang mengatakan Kristen itu jin kafir, dan juga Yahya Waloni yang terus-terusan. Itu kan akidah Islam ya, saya terangkan akidah Islam ya, Luis, makanya harus ngaji biar dia tahu ya. Jin kafir ya gini ya, akidah Islam ya, ini kita belajar akidah Islam Luis ya, Luis harus ngaji nih ya, saya kasih ilmu gratis deh. Islam itu percaya jin itu punya agama dan punya suku ya. Ada yang jin muslim, ada jin kafir. Nah, jin kafir karena dasarnya kafir, dia sekak bertempat tinggal di tempat-tempat yang dihuni orang kafir, yang disenangi orang kafir, dibuat orang kafir. Apa itu? Contoh salib, apalagi patung, itu kan buat orang kafir, disenangi orang kafir. Nama jin kafir terus dengan begituan, guys. Itu akidah Islam. Bagaimana bisa MUI atau umat Islam itu melaporkan Ustadz Abu Somad ketika menyampaikan akidah Islam? Paham ya? Sama kayak misalnya akidah Kristen itu misalnya musuh setan itu pakai salib gitu, ya kan? Itu akidah Kristen, kita nggak bisa laporkan ke polisi. Akidah Kristen kok.
Jadi apa namanya? Dan kita mengatakan misalnya Nabi Muhammad itu bukan nabi. Ya fine, itu kita Kristen. Kita mungkin paksa Nabi Muhammad itu nabi, ayo ngaku, ayo akui Nabi Muhammad itu nabi. Nggak bisa kita paksa. Paham ya? Mereka juga nggak bisa masa kita nggak ada itu jin kafir, itu nggak ada. Mana bisa, itu akidah Islam gitu loh. Jadi dipikirnya MUI bodoh apa, ya kan? MUI itu tahu bener mana yang akidah Islam, mana yang bukan. Jadi ketika Ustaz Abu Somad, Ustaz Iwan itu menyampaikan akidah Islam bahwa jin kafir itu ada di salib, ada di patung-patung gitu. Namanya jin kafir gitu. Nah, mungkin jin kafir ada di Quran atau di masjid gitu kan. Yang ada di masjid itu siapa? Ya jin muslim. Jin kafir adalah tempat-tempat yang disukai dan dibuat orang kafir, guys. Itu sederhana banget loh pada logikanya. Nah, itu akidah Islam dan itu yang diceramain oleh para ustaz kita. Jadi MUI tentu tahu akan hal itu. Beda sama Muhammad Kece yang tidak menyampaikan akidah Islam, tapi sesat, guys, ya. Penyesatan akidah ini. Kalau yang sampaikan Ustaz Abu Somad dan Ustaz itu sudah sesuai dengan akidah Islam. Menjelek-jelekkan Kristen. Yang simpel aja barusan nih, Goldian mencatut nama pendeta pakai atribut pendeta. Nah, ingat ya, itu cuma editan, ya. Dia tidak menyebut pendeta dari gereja mana, apa dilantik oleh pendeta siapa, kan tidak gitu. Jadi Luisnya paham, ini dunia maya. Dunia maya banyak, coba Anda lihat ya, akun-akun Kristen itu bertebaran ya, pakai nama Islam, bahkan pakai foto profil tuh orang Arab yang jelek begini itu kan, udah tua gitu kan. Jadi itu mereka itu Nabi Muhammad itu, guys. Inti adalah ini dunia maya, bukan dunia apa. Jadi dan fotonya dia tuh pemakai pakai pendeta tuh bukan foto dia pakai asli pendeta, tapi itu editan, guys. Itu bukan badan dia gitu. Nah, harus paham itu. Jadi beda. Kecuali yang menipu tuh misalnya si Goldian pakai baju pendeta di foto, di sampingnya pendeta gitu kan, belakangnya jemaat gereja, kan, asli gitu. Kedua dia ngaku saya pendeta dari gereja Betel misalnya, dilatih oleh pendeta Simon misalnya. Ini kan tidak, guys. Makanya lu harus paham itu, ya, bedanya apa gitu. Jadi orang-orang nggak bisa ada katakan itu penipu, nggak bisa. Mencari sumbangan pakai nama simbolon, jelek-jelekin Kristen lagi. Nah, mencari sumbangan ya atas nama simbolon ya. Ingat, orang harus cerdas. Ini simbolon ini marga apa tidak? Kecuali dia berikut saya marga simbolon baru. Kan dia menyebut saya simbolon, Goldian simbolon gitu. Ya Anda harus cerdas gitu. Karena ini dunia maya. Gitu, guys. Paham ya? Jadi logika ada. Jadi ini adalah pakai ini sedikit lah logika gitu. Jadi Louis ini kan gampang percaya dia semua yang di googling itu. Oh, ini pendeta berarti betul pendeta. Enggak begitu kalau pikirnya Louis, ya kan? Kita juga gampang percaya kok, kayak misalnya Ustadz Saifuddin Ibrahim. Ustadz kok kayak gitu? Kita tidak mengakui Ustadz. Jadi meskipun kayak Ustadz Saifuddin Ibrahim itu ngaku Ustadz ya, Ustadz Saifuddin Ibrahim, kita akan nilai. Ini Ustadz enggak begini, ini bukan Ustadz berarti ini. Simple kita. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Oh, ini kok Saifuddin Ibrahim tuh menyebut nama Ustadz padahal dia tidak ilmunya tidak ada ke situ. Salah sampaikan dia itu. Tidak ada kita bahas itu, kita bahas materi. Kita tidak bahas umumnya, guys. Tapi kalau mereka ini beda. Mereka gak bahas materi, tapi lari ke umum. Nah, ini MUI diam aja kan dengan yang begini. Dan menjelekkan ya. Ingat, kebenaran itu walaupun pahit harus sampaikan. Jadi misalnya gini, bagi mereka benar kalau Allah Tritunggal. Yesus Tuhan, bagi mereka benar. Walaupun pahit itu mereka sampaikan ke telinga kita. Kok Yesus Tuhan? Kok Allah Tritunggal? Pahit bagi kita, guys. Itu menjelekkan Islam loh. Karena Islam di dalamnya itu termaktub Nabi Isa atau Yesus dan juga Allah sendiri. Kok Allah dijelekkan, dikatakan Allah itu bukan Allah itu Esa itu adalah Tritunggal. Pan Esa yang satu-satunya Tuhan. Tauhid itu. Kok mereka akan ganti dengan Tritunggal? Itu sudah menjelekkan Islam berarti kan? Ketika mereka mengatakan Allah Tritunggal, ketika mereka katakan Yesus Tuhan, itu menjelekkan Islam, guys. Karena Islam juga bahas tentang rukun iman tuh bahas tentang Nabi Yesus dan juga Allah, guys. Nah, tapi kan nggak bisa begitu, karena itu akidah mereka. Sama kayak akidah kita, Yesus bukan Tuhan, Allah bukan Tritunggal. Itu akidah kita. Sah itu sebenarnya, guys. Tapi bedanya adalah mereka melaporkan kita. Kita nggak pernah melaporkan mereka gitu. Karena apa?
ya mungkin nggak tahulah bagaimana ya. Saya cuma mau komentar bahwa seharusnya semua manusia, semua yang beragama di Indonesia ini terlindungi dengan baik. Pada akhirnya ujung-ujungnya UU ITE itu hanya untuk minoritas. Bukan, salah ya. Buktinya Ustadz Wael ini pun kena. Gini guys, apa namanya? Kalau Anda lihat ya, yang kena itu banyak umat Islam, banyak ustadz ya. Sebenarnya umat Islam ini korban nih, di dunia nih guys, apalagi di Indonesia. Dikatakan teroris lah, dikatakan sama karena ISIS lah. Bahkan kita nggak pernah menyamakan umat Kristen dengan OPM. Gimana sadisnya OPM dan Betontaran, kita nggak pernah sekalipun menyamakan umat Kristen dengan mereka. Umat Kristen itu beda dengan OPM maupun Betontaran. OPM ya OPM, Betontaran, tapi mereka menyamakan kita dengan ISIS. ISIS lu gitu. Kamu pasti terindikasi ISIS nih. Luar biasa, kita nggak pernah mengatakan mereka terindikasi OPM gitu. Betontaran nggak pernah guys. Ya, makanya ada namanya penyakit Islamofobia. Nggak ada penyakit Islamofobia, nggak ada. Ya, yang ada Islamofobia yang ada. Mereka mengatakan kita teroris, memang kita dengan ISIS. Jadi perlakuan kita tuh ya selalu saja disamakan dengan teroris. Padahal teroris ya teroris gitu. Kita beda. Kayak mereka teroris Betontaran, OPM beda dengan mereka umat Kristen itu. Tapi mereka menyamakan kita nggak pernah menyamakan mereka gitu guys. Bahkan mereka mengatakan kita lagi kadrun lagi malah kan. Kita nggak pernah mengatakan mereka tuh sebagai nama-nama binatang itu gitu. Cuma mereka mengatakan kita kalagurun, luar biasa guys. Anti Pancasila lah, anti NKRI lah. Ini luar biasa mereka ini guys. Jadi minoritas yang nggak tahu diri gitu kan. Jadi soalnya mereka tuh menghargai kita sebagai minoritas, tapi tidak. Mereka adalah minoritas yang nggak tahu diri gitu. Jadi gimana kita mau melindungi mereka ya, sementara mereka begitu, tidak menghargai, tidak menghormati kita. Tapi kita tetap melindungi mereka kan faktanya. Buktinya mereka aman. Ya, aman. Coba banyak umat Kristen yang membahas Nabi Muhammad, mengatakan pesta seks lah surga itu, Nabi Muhammad itu pedofil lah, Nabi Muhammad itu gila seks lah, gila perang lah, banyak kan? Nggak ada nggak dilaporkan, ditangkap, nggak ada guys. Aman mereka semua gitu. Terus buat kayak tebar gitu, buat terus video itu mengatakan bahwa Belanda bukan penjajah tapi kayak bank gitu kan. Luar biasa itu guys. Itu menyakiti hati para pahlawan bangsa kita, para veteran kalau dengar itu. Gitu, hanya untuk orang-orang Kristen aja. Untuk mereka yang non Kristen ya aman-aman aja. Mau hina lah, mau hina Tuhan, mau hina Roh Kudus, mau hina Alkitabnya Kristen, mau hina... Siapa yang hina? Coba. Justru kalau kalian bilang itu hina, berarti kalian menghina Nabi Isa. Kalian katakan ya Tuhan. Itu menghina Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, Allah tanyakan pada Nabi Isa, adakah kamu mengatakan bahwa kamu dan ibumu dua Tuhan selain aku? Nabi Isa katakan tidak. Tapi katakan iya. Berarti kalian menghina Nabi Isa, menghina Yesus. Tadi Allah katakan, aku adalah satu Tuhan ya. La ilaha illallah ya. Allah Tuhan satu-satunya. Kalian katakan dia Tritunggal. Berarti kalian menghina Allah, Islam gitu. Tapi kami tidak pernah mengatakan seperti itu kan. Karena kami tahu itu akidah kalian gitu. Nah, jadi ketika kita menyampaikan akidah kita tentang Yesus, malah dikatakan menghina guys. Jadi kalau pikirnya itu bagaimana ini? Apa orang nggak boleh menyampaikan akidahnya? Hanya kalian aja yang boleh menyampaikan akidah kalian gitu. Makanya Indonesia harus belajar bedakan mana akidah, mana yang kayak lakukan Muhammad Kece. Yang disampaikan Muhammad Kece itu bukan akidah guys, tapi disampaikan oleh pendeta, disampaikan oleh Ustaz Abu Somad. Ustaz Wan itu adalah akidah masing-masing. Ustaz Ironi dan Ustaz Abu Somad itu menyampaikan akidah Islam, pendeta menyampaikan akidah Kristen. Tapi Muhammad Kece menyampaikan akidah siapa? Akidah setan guys, bukan akidah Islam dan akidah Kristen. Semuanya nggak apa-apa. Ya udah gini aja, penjarakan aja Muhammad Kece, biar dia juga bisa memberitakan Injil dalam penjara juga, tapi penjarakan juga ya Waloni yang hina-hina Kristen juga kan gitu, ada keadilan. Tapi